Oke, kamu urusan host gimana? Aman ya? Udah, siap. Aman, oke. Teknis gimana? Teknis aman, cuma kameramen kurang satu, sebentar lagi datang. Ya udah, nanti diperiksa lagi, dipersiapkan ya. Catat, dekorasi Dekorasi siap, udah sudah tertata. tertata. Kamu tugasnya mengawasi semua rangkaian acara tidak ngaret sesuai jadwal ya. Oke, paham semuanya? Oke, selamat bekerja. Oke, kita sekarang masuk ngawasi ruangan dalam. Yuk. All standby. Oke, standby. Siap, bro. Oke, host ready ya. Kamera ready. Audio ready. Kamera roll. Tiga, dua, satu, action. Selamat datang di Geraha Bangunan. Anda tahu rahasia hunian bagus dan tahan lama? Tentunya Anda tidak mau kan hasil finishing rumah Anda mengecewakan? Salah satu kuncinya adalah instalasi dan finishing dalam bangunan rumah yang tepat. Kami memiliki tenaga profesional dalam instalasi dan finishing, mulai dari cat, keramik, sanitary, vinil, desain, dan pemasangan feature cat. Hubungi kami sekarang dan kami akan melakukan survei dan konsultasi ke rumah Anda secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Disnatalis ke-65 SMA Negeri 1 Blitar, semasa dalam layar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik-baik saja kan? Saya Jonathan Wijaya Kusuma dari kelas 11 MIPA 1 akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan. Pastinya teman-teman sudah pada tahu ya, acara pada malam hari ini apa? Yap, istighosah bersama Bapak Kepala Sekolah. Tapi apakah hanya itu saja acara pada malam hari ini? Makanya pantengin terus channel kita di OSIS SMA Negeri 1 Blitar dan di FB Official Disnatalis Semasa dan tentunya Instagram @dn65semasa. Oke. Tapi ya teman-teman, sebelum kita ke istighosahnya teman-teman,
kita harus sholawatan dulu nih. Karena orang yang mau bersolawat itu pasti oleh Allah diberikan hak syafaatnya Rasulullah, begitu kan teman-teman? Oke, langsung saja teman-teman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumilladika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumilladika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumilladika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumilladika mabruk. Selamat hari milad semasa ke-65. Semoga mendapat rahmat. Salam kami takmir semasa. Semoga mendapat rahmat. Salam kami takmir semasa. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumilladika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumilladika mabruk. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bagaimana teman-teman? Wah, sholawatnya benar-benar menenteramkan jiwa ya. Luar biasa sekali kakak-kakak TMBM semasa kita ini ya. Oke, langsung saja acara inti kita malam hari ini, yaitu istighosah bersama Bapak Kepala Sekolah. Tapi sebelum dimulainya istighosah ini, teman-teman yang belum wudhu, jangan lupa wudhu dulu ya, agar lebih khidmat, lebih khusyuk dalam melaksanakan istighosah. Marilah kita benar-benar niatkan hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kita istighosah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam.
رب كريم وأنت ذو خلق عظيم فاشفع لنا عند الكريم يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية أما بعد. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Blitar, Bapak Dr. Andes Johan Edi Prastiwa MPD, yang terhormat Ketua Komite SMA Negeri 1 Blitar, Bapak Dwi Sukartowo Sadewo SEMM, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Blitar, matta'alallahu bituli hayatihi wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin, serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan ridhonya, dengan inayahnya, dengan taufiknya kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk berdoa dan bermunajat bersama dalam rangka peringatan Disnatalis SMA Negeri 1 Blitar yang ke-65. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya mulai hari ini hingga hari kiamat kelak. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan istighosah dan doa, lalu ditutup dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Johan Edi Prastiwa MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Blitar. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komite SMA Negeri 1 Blitar, beliau Bapak Dwi Sukartowo Sadewo SEMM beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMA Negeri 1 Blitar, dan moga-moga ini juga diikuti oleh seluruh Ibu Bapak Guru yang sudah purna. Yang saya hormati segenap orang tua siswa, meskipun tidak hadir di sini, masyarakat yang mengikuti kegiatan ini, doa bersama, dan juga anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Blitar yang saya banggakan. Bisa jadi alumni juga ikut mengikuti kegiatan ini. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya, kesempatan hingga kita pada malam hari ini menggelar istighosah dan doa bersama sebagai salah satu rangkaian Disnatalis yang ke-65 SMA Negeri 1 Blitar. Selawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari akhir. Ibu bapak, anak-anakku yang saya banggakan, insya Allah kita sebagai manusia yang beriman untuk mengekspresikan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Tuhan Allah SWT dengan cara istighosah, dengan cara doa bersama pada malam hari ini. Betapa tidak SMA Negeri 1 Blitar yang telah 65 tahun
berjuang memberikan layanan terbaik untuk bangsa ini, khususnya anak-anakku siswa SMA Negeri 1 Blitar di Blitar Raya ini. Beberapa hambatan dimudahkan, beberapa peluang ditunjukkan, hingga dari tahun ke tahun oleh pendahulu kita telah ditanamkan dasar-dasar layanan pendidikan, dan sekarang giliran kita memberikan layanan terbaik. Moga-moga senantiasa diberikan jalan, senantiasa diberikan kekuatan, hingga nanti SMA Negeri 1 Blitar tetap sebagai SMA yang terbaik di Blitar Raya ini. Amin. Untuk itulah mohon berkenan nanti Bapak Ibu pemandu rois Musola Baitul Mutakim dan juga anak-anakku rois musola ini nanti berkenan untuk memandu jalannya istighosah dan doa bersama. Dan kita berharap semuanya warga SMA Negeri 1 Blitar tidak terkecuali siswa-siswi, alumni, ibu bapak, guru, orang tua siswa, mungkin masyarakat juga yang mengikuti kegiatan ini berkenan ikut doa bersama sesuai dengan agama yang dianutnya. Seraya berharap benar-benar kita diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, hingga tetap memberikan layanan terbaik untuk anak-anak kita di SMA Negeri 1 Blitar. Dan kita juga berharap rangkaian Desnatalis nantinya dapat terselenggara tanpa halangan, sukses, lancar, dan membanggakan. Saya yakin meskipun ini dikemas dalam bentuk daring, tidak mengurangi rasa syukur kita dan tidak mengurangi rasa kebanggaan kita pada SMA ini. Mohon nanti berkenan beliau Bapak Dwi selaku Ketua Komite memberi sambutan singkat mewakili orang tua siswa, masyarakat dalam kegiatan ini. Terima kasih atas kerjasamanya, jerih payah dari anak-anakku sekalian, segenap panitia, ibu bapak guru, hingga terselenggaranya istighosah ini. Demikian kita berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas doa restu dari semua yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Johan atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dwi Soekartowo Sadewo SEMM. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan acara istighosah terkait dengan Dies Natalis SMA Negeri 1 Blitar yang ke-65. Yang saya hormati Bapak Dr. Johan Edi Prastiwo MPD beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh pengurus komite SMA Negeri 1 Blitar, yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah purna tugas dari SMA Negeri 1 Blitar, yang saya hormati seluruh orang tua siswa, siswi dari SMA Negeri 1 Blitar yang menyaksikan acara ini, dan yang saya banggakan yang pertama adalah pengurus OSIS, juga seluruh panitia dari Dies Natalis SMA Negeri 1 Blitar yang ke-65 ini, dan tidak lupa juga seluruh anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 1 Blitar yang saya banggakan. Pertama-tama, selain syukur yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa acara ini bisa terselenggara, tentunya juga tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam
pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, patut kita syukuri meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini yang sudah berjalan sejak bulan Maret tahun 2020, anak-anak kita panitia di Natalis semasa yang ke-65 bisa berkreasi dan berkreasi dalam istighosah secara daring, ya, secara daring yang mungkin bisa disaksikan oleh seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Blitar. Hal itu tidak luput karena memang dari didikan Bapak Ibu guru di bawah komando Pak Johan Edi Prastiwo selaku kepala sekolah. Terima kasih Pak atas semua bimbingan dan petunjuk dan arahan dari Bapak Ibu guru dan seluruh sivitas akademik dari tim akademik dari SMA 1 sehingga anak-anak bisa berkreasi secara luas. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua siswa yang memberikan kepercayaan kepada kami selaku komite yang telah mendukung, memberikan dukungan baik moral maupun material terhadap lancar dan terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala acara ini bisa berjalan lancar dan hasilnya sesuai dengan harapan dari kita semua. Tentunya dengan terselenggara acara ini adalah juga menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Blitar ini mudah-mudahan bisa tetap mempertahankan semua prestasi-prestasi yang sudah diperoleh oleh SMA Negeri 1 ini sehingga sekolah ini tetap menjadi yang terbaik di Blitar Raya. Cukup sekian sambutan dari kami selaku komite. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dwi Soekartowo atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah acara inti kita pada malam hari ini, yakni istighosah dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wildan Syaifur Reza SPDI. Sebelum kita memulai istighosah dan doa, marilah kita menata hati kita. Marilah kita terapkan adab lahir dan adab batin yang sebaik-baiknya. Marilah kita ikuti istighosah ini dengan bersungguh-sungguh, ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Wildan saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah SMAN Negeri 1 Blitar dan juga Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Blitar dan seluruh warga SMA Negeri 1 Blitar dimanapun berada, baik yang live di Musola Baitul Mutakin maupun yang berada di rumah, marilah kita bersama-sama bermunajat memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, kekhusyuan dan ketawaduan. Kita bersama-sama beristighosah. Ala hadiniyati sholihah wa kulli a'malin sholihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وأمهاته وذرياته وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرات أئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وعضياتها وجميع الملائكة المقربين خصوصا إذا سيد القطب الرباني والعارف الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي وإلى الشيخ محي الدين أبي زكريا النووي وجميع مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها وإلى جميع من أجاز إلينا من المشايخ والعلماء عاد الله علينا من بركاتهم وكرامتهم وشفاعتهم في الدارين من الدنيا حتى الآخرة شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالاتنا وأحوالنا وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semua ila jami' talibat wa talibina di SMA Negeri 1 Blitar beserta Bapak Ibu guru, semua staf dan seluruh warga SMA Negeri 1 Blitar, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan apa yang menjadi hajat kita di dunia maupun di akhirat kelak selalu diijabah dan diridhai oleh Allah SWT. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wabil khusus dalam acara DN SMA Negeri 1 Blitar yang ke-65 ini semoga diberi kelancaran oleh Allah, diberi kesuksesan dan bermanfaat serta barakah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا ملجأ من الله إلا عليه. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم 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 يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق 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 يا مبدئ يا خالق. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا لطيف 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 يا لطيف. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله.
اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم التي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله
بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعمنا علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة. سألتك يا غفار عفوا وتوبة. وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة. وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم لي خمسة أضفي بها حور الوباء الحطام المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحطام المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة على دنيا صالحة وكل أعمال صالحة ولقضاء حاجتنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian pembacaan kalimah istighosah. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wildan Syaifur Reza. Dengan istighosah tadi semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemudahan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Yazid Mashkur SPDI. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul wa husnil ma'mul bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya'fina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anta maqsuduna wa ridaka matlubuna atina mahabbataka wa ma'rifatak.
Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa barik lana fima 'allamtana wa barik lana fima faddaltana wa barik lana fima razaqtana wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa barik lana fi ulumina wa a'malina wa hayatina wa barik lana fi azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal wa ausi sawama qarana min suratil Fatihah wa min ayatil Qur'an wa ma qara'nahu fi hadzal majlis hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in jami'i ulama'in aminin wa ila jami'i man dakalna ba'dahum wa khususan ila hadrati pendiri SMA Negeri 1 Blitar wa jami'i dzurriyyatihi wa usulihi wa furuhi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmatan wa maghfirata ilaihim. Allahumma anzilhum manazila aliyatan mubarakah. Allahumma nawwir kuburahum. Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al khufratan min khufan niran. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa jami'i keluarga besar SMA Negeri 1 Blitar min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli dair. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal alimin wa minal amilin wa minas salihin wa minal muttaqin wa minas siddiqin wa minal mukhlisin wa minas sabirin wa minas syakirin wa minal muhibbina ilaika ya Allah wa muhibbina ila rasulik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, tibalah kita pada penghujung acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam membawakan acara pada malam hari ini, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada semua pihak yang telah mendukung acara pada malam hari ini, saya ucapkan jazakumullahu khairati wassa'adatid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke host utama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita sudah melaksanakan istighosahnya ya.
Semoga dengan barokah istighosah kali ini semasa kian jaya-jaya luar biasa. Utamanya juga kepada kita, semoga senantiasa sehat walafiat. Oke, ada apa lagi setelah yang satu ini? Apa ya? Oh, ada podcast. Pada malam hari ini kita juga mengundang tamu spesial untuk ngobrol loh. Tapi sebelum kita podcast, sebelum kita berbincang-bincang santai, kita harus sholawatan lagi nih. Bagaimana? Setuju? Oke, langsung saja kita sholawatan bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Busyara lana minal muna zalal ana wa falhana wadahru an jazawadahu wal bishru adha mulana wal bishru adha mulana. Busyara lana minal muna zalal ana wa falhana wadaru an jazawadahu wal bishru adha mulana wal bishru adha mulana. Ya nafsuti bil liqa ya ainu qari ayuna. Ya nafsuti bil liqa ya ainu qari ayuna. Hada jamalul Mustafa anwaruhu lahat lana. Hada jamalul Mustafa anwaruhu lahat lana. Busyara lana minal muna zalal ana wa falhana wadaru an jazawadahu wal bishru adha mulana wal bishru adha mulana. Ya Taibatu madanakul wa fiki
الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة طلعوا عرفات ولبوا نلوم مناه صلوا بمنا يا عيني ضاهوا ضحاياه طلعوا عرفات ولبوا نلوم مناه صلوا بمنا يا عيني ضاهوا ضحاياه الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة شربوا من زمزم كأسا أيا هناه تركوا ذنوب جميعا رحلوا بلاه شربوا من زمزم كأسا أيا هناه تركوا ذنوب جميعا رحلوا بلاه الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Wah, merdu sekali ya suaranya. Begitu juga dengan rebananya Rancak Bana. Kakak-kakak hadrah TMBM semasa ini memang luar biasa. Oke teman-teman, setelah ini masih ada acara yang sangat menarik. Saya akan menemani kalian semua untuk ngobrol-ngobrol santai dengan kakak alumni kita yang sangat keren loh. Siapakah dia? Penasaran kan? Penasaran kan? Oke. Karena kalian pasti penasaran, makanya jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa share, dan ramaikan kolom komentar. Oke, langsung saja kita mulai podcastnya. Check it out!
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semasa Mengulik Cerita. Podcast kali ini kita mengusung tema pentingnya mendapat ilmu yang bermanfaat. Saya Jonathan Wijaya Kusuma dari kelas 11 MIPA 1 akan menemani kalian semua berbincang-bincang santai dengan kakak alumni kita yang sangat keren ini, Mas Gigih Mardana. Beliau adalah alumni yang sangat perhatian kepada alma maternya, terbukti dengan perkenan beliau mengikuti berbagai event sebelumnya, khususnya event peringatan Hari Besar Islam. Seperti tahun kemarin acara Maulid, beliau berkenan mengisi Mauidhah Hasanah. Assalamualaikum Mas Gigih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Jonathan. Bagaimana kabarnya Mas Gigih? Sehat-sehat luar biasa. Iya. Kalau boleh tahu Mas Gigih, panjenengan saya manggilnya Mas saja ya? Mas saja lebih Mas akrab. saja, Ya. agar lebih enjoy. Iya. Mas Gigih alumni semasa tahun berapa ya? Saya masuk tahun 1998, kemudian lulus tahun 2001. Oh, alumni tahun 2001. Sebelum kita membahas tentang ilmu yang bermanfaat Mas Gigih, saya ingin mengulik cerita sedikit. Pesan dari Bapak Ibu guru yang Mas Gigih ingat sampai sekarang, atau ada pengalaman-pengalaman menarik yang berkesan di benak Mas Gigih sampai sekarang itu apa saat menjadi pelajar di Semasa? Pesan Bapak Ibu yang saya ingat banyak, saya sebutkan dua saja. Yang pertama dari Pak Budi Sutanto, almarhum. Beliau dulu guru bahasa Indonesia, kemudian pembina ekstra jurnalistik, karena saya ketua ekstra jurnalistik dulu, sekaligus pemimpin umumnya redaksi Dinamika, nama majalah sekolah. Majalah sekolah. Itu pesan beliau, silahkan orang pintar lah, tapi kalau tidak ditulis maka semua akan lenyap di telan sejarah. Maka menulislah, berkaryalah, kemudian jangan lupa untuk diabadikan dalam bentuk tulisan atau karya atau video, supaya karyanya abadi. Supaya karya ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu senantiasa abadi. Iya, begitu Mas. betul. Kemudian pengalamannya banyak, pengalaman yang baik ada, yang kurang baik juga ada. Yang baik saya ceritakan dulu, saya pernah diminta mendadak untuk menjadi wakil sekolah dalam lomba pidato agama di kantor Kementerian Agama. Hari itu diberitahu, hari itu juga harus berangkat. Langsung tidak ada persiapan ya. begitu. Jadi tema ditentukan, sudah sebisanya saja. Pesannya Pak Wandi, guru agama ketika itu, udah ikut saja, yang penting berani mencoba. Nanti soal hasil serahkan pada Dewan Juri. Saya berangkat, kemudian kantor Kemenak, alhamdulillah juara 2. Nah, itu kenangan yang menurut saya tak terlupakan. Betul, guru-guru kita yang penting di usia SMA itu berani mencoba. Soal hasil nanti kemudian, yang penting hasilnya kita setelah berusaha maksimal, begitu Mas Jul. Begitu ya Mas Gigih ya. Jadi yang penting itu berani mencoba. Berani mencoba harus waktu SMA. Tidak usah takut-takut. Ya, hal-hal yang baru, yang kreatif, tentu dalam koridor yang positif. Koridor yang positif. Oke Mas Gigih, lanjut ke pentingnya mendapat ilmu yang bermanfaat ini. Kita sebagai kami ya Mas Gigih, sebagai pelajar ini kan pasti berkutat dengan ilmu pengetahuan, pasti menginginkan ilmu yang bermanfaat. Tapi sebelumnya itu tentang ilmu yang sekedar ilmu dan ilmu yang bermanfaat itu perbedaannya apa Mas Gigih? Iya. Jadi kalau menurut saya ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Cirinya ilmu bermanfaat. Yang pertama menurut saya ilmu itu akan mendekatkan kita pada Tuhan. Mendekatkan pada semakin Tuhan. kita menguasai ilmu, semakin kita dekat dengan Tuhan. Terutama pada sikap dan karakter kita. Sikap dan Jadi karakter. kalau misalnya ada anak pandai satu pelajaran gitu, mungkin di pelajaran lain tidak bisa. Itu menunjukkan bahwa kita harus semakin berpikir bahwa kita itu sangat terbatas, sementara Tuhan Maha sempurna. Anak pandai matematika, misalkan pandai fisika, mungkin tidak bisa pandai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, misalnya begitu. Pandai matematika, pandai bahasa Inggris, mungkin tidak bisa pandai dalam hal olahraga, misalnya begitu. Itu contoh saja bagaimana orang itu harusnya setelah pandai semakin sadar, semakin tawadhu bahwa kita harus mengakui bahwa kita itu terbatas, mungkin hanya 1-2 pidato ilmu kita yang menonjol, tapi yang lain mungkin kita masih kurang. Iya, begitu. Ciri yang kedua, ilmu bermanfaat itu berguna bagi yang lain. Nah, berguna bagi yang lain. Buat apa punya ilmu banyak disimpan sendiri, maka harus berguna bagi orang lain. Ketika dibutuhkan, siap. Ketika kita punya ilmu, kita juga siap membantu orang lain. Siap membantu. Yang ketiga menurut kami adalah
bisa dipraktekkan begitu, bisa Oh, bisa dipraktekkan. langsung dipraktekkan. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ketika sudah dimiliki ilmunya itu bisa dipraktekkan dan bermanfaat bagi orang lain. Itu ciri-ciri yang bermanfaat, Mas. Ciri-ciri yang bermanfaat. Begitu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mendekatkan kepada Tuhan dan dapat bermanfaat bagi orang lain dan bisa diaplikasikan, dalam kehidupan bermasyarakat begitu. Oh iya. Lalu untuk tips-tips atau cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu bagaimana, Mas Kiki? Iya, Mas Yu. Jadi menurut saya caranya ada 5R. Nah, 5R. 5R. Wah, penting ini teman-teman, harap dicatat ya. R yang pertama adalah ridho orang tua. Ridho orang Ya, tua. Ridho orang tua menurut kami itu kuncinya. Jadi silahkan pintar setinggi apapun, tapi jangan sampai kita bersikap kurang baik terhadap orang tua. Mintalah ridhonya. Caranya misalnya jika mau berangkat sekolah minimal pamitan minta doa restu. Jangan pamitan kalau mau minta uang saku saja. Kayak begitu. Jangan sampai pamitan kalau kita butuh uang saja. Tidak. Setiap hari kita harus minta ditolong. Jangan lupa didoakan di dalam sela-sela ibadah kita sesuai agama masing-masing. Jangan lupa doakan orang tua. Itu kunci ridhonya. Nanti jalannya akan semakin mudah. Semua sama-sama belajar. Mungkin tapi ketika dorongan ada doa orang tua, restu orang tua, mungkin nanti manfaat dan berkahnya ilmu akan berbeda. Oh begitu Mas Kiki. R yang kedua adalah ridho guru. Nah, ridho guru. Guru ini juga merupakan namanya pembimbing ruhani kita. Guru ini penting. Maka guru juga orang tua di sekolah sekaligus pembimbing rohani kita. Maka jangan kecewakan guru-guru kita, jangan sampai durhaka pada guru, jangan sampai berani sama guru. Maka kuncinya ilmu bermanfaat tadi biar bisa berkah, maka ridho guru ini penting. Jadi jangan sampai begitu. Kalau ada nakal-nakal sedikit itu ya wajar lah waktu SMA. Ya, berani-berani dikit itu ya wajar lah begitu. Tapi jangan sampai berlebihan, tahu konteks, tahu batas begitu. Beliau adalah sudah mencurahkan ilmu pada kita, maka harus kita hormati, kita hargai. Yang penting kita minta ridhonya, Mas. Kita minta ridhonya, kemudian kita minta doa restunya. R yang ketiga, rajin belajar. Rajin belajar. Kalau saya sampaikan saja, saya biasa-biasa saja, Mas Ju. Waktu sekolah juga biasa-biasa saja, tidak terlalu pandai. Banyak sekali yang di atas saya. Pintar sekali. Cuma bedanya saya menyadari gitu bahwa saya tidak terlalu pandai begitu. Kalau tidak menyadari kan tidak belajar. Kalau saya menyadari, maka saya dulu waktu SMA setiap hari belajar. Setiap hari belajar. Bahkan waktu kelas 12, sekarang dulu kelas 3 namanya. Saya malam minggu pun belajar. Malam minggu belajar. Malam minggu belajar. Luar biasa sekali. Saya praktekkan waktu betul. Saya jadi prinsipnya saya bisa karena terbiasa, bukan karena pandai. Kalau yang di atas saya banyak. Akhirnya alhamdulillah ya prestasi ya lumayan begitu. Saya lulus terbaik 6-nya. Sekota, se-Jawa Timur nomor 7. Itu bukan karena saya pandai tidak, tapi karena saya menurut saya itu juga ridho orang tua, doa guru dan ada dorongan itu. Dorongan apa? Belajar. Dorongan dari faktor-faktor yang begitu ya. Ya tadi yang menurut saya penting begitu. Penting. Kemudian R yang keempat. R yang keempat itu rajin ibadah. Rajin ibadah. Rajin ibadah. Nanti akan saya ceritakan, mudah-mudahan ada waktunya. Jadi di sela-sela belajar ini saya dulu mengistiqomahkan sholat duha. Sholat duha. Pertama karena itu penting, yang kedua ketika teman-teman istirahat saya sholat duha. Alasannya saya tidak punya uang saku untuk ke kantin. Sholat duha itu terpelihara alhamdulillah. Sekarang berangkat itu dari SMA. Berangkat dari SMA. Orang-orang ke kantin yang tidak punya sangu itu diantaranya saya juga berkumpul di musola ini. Di musola ini akan sholat duha dan terpelihara itu berkahnya sejak SMA. Maka silakan teman-teman punya amal apa yang kira-kira nanti bisa mendorong percepatan untuk bisa sukses. Yang penting istiqomah tadi begitu. Ya, istiqomah begitu. Masing-masing punya amal sendiri lah. Amal sendiri. Ya. Itu alasan saja. Suatu hal alasannya karena memang tidak punya uang saku. Maka tapi lama-kelamaan akhirnya dia bisa ikhlas. Jadi ikhlas begitu. R yang kelima itu resi hati nih, maksudnya begitu. Resi hati. Bukan resi sangu nih. Resi hatinya itu makanya kita bersih, tidak boleh saling suudon sama guru, suudon sama Pak Kepala Sekolah, suudon sama teman. Kita biasakan yang belajar yang menata hati. Sejak kapan? Sejak SMA ini. SMA ini sudah terhitung dewasa, maka sudah pakai model pembelajaran namanya andragogi. Kita sadar belajar karena sadar, belajar karena kita memang begitu. Itu Mas Yo. Oh begitu ya. Jadi tadi ada
rajin. Iya. Pertama tadi ada ridho orang tua, ridho guru, ada rajin belajar, rajin ibadah, bersih hati nih. Dan bersih hati. Iya. Oke, selanjutnya begini Mas Gige. Jadi dengan melihat tadi itu ilmu yang bermanfaat itu menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang kesuksesan kita di masa depan, begitu ya Mas Gigi. Lalu apa akibatnya jika kita sudah capek belajar tapi kita tidak bisa memanfaatkan ilmu kita? Ilmu kita tidak dapat bermanfaat. Itu akibatnya apa Mas Gigi? Ya. Akibatnya justru begini Mas. Kerusakan ini sebagian disebabkan oleh orang-orang yang pintar-pintar. Oh begitu. Kerusakan, misalkan kerusakan alam begitu, orang justru ngerti alam. Kerusakan hutan begitu, justru orang yang mengerti tentang hutan misalnya, Pak. Justru kalau kemudian kita pintar tapi tidak barokah ilmunya, tidak manfaat ilmunya begitu, itu menyebabkan kerusakan yang lebih parah daripada pengerusakan dilakukan orang-orang bodoh. Orang pintar kemudian tidak manfaat ilmunya, tidak berkah ilmunya, itu lebih bahaya daripada orang bodoh. Jadi makanya sangat berbahaya kalau orang pintar tapi tidak manfaat gitu. Maka diikuti dengan sikap-sikap untuk rajin ibadah, kemudian sikap untuk mencari itu, supaya apa? Supaya manfaat ilmunya. Ya. Kalau pintarnya mungkin kalau itu pintar semua, saya pikir. Iya. Pintar semua. Oh begitu. Jadi saya teringat pesan dari guru saya ya. Adab tata krama itu adalah jalannya Qobul. Iya. Kalau nggak salah itu dawuhnya al-adabu tariqatul Qobul. Iya. Jadi guru saya mengatakan bahwa adab atau tata krama itu menjadi lantaran terkabulnya sesuatu, maksudnya diterimanya sesuatu oleh Allah. Jadi apakah sebegitu pentingnya adab atau tata krama juga dalam konteks ilmu yang bermanfaat ini, Mas? Iya. Betul sekali Mas. Jadi tadi akan saya katakan adab, akhlak, kalau istilah kita namanya soft skill begitu, itu justru secara penelitian bahkan ilmiah itu menentukan kesuksesan seseorang. Jadi adab itu di atas ilmunya, akhlak itu di atas ilmunya. Maka belajarlah dengan penuh yang akhlakul karimah, belajarlah dengan adab. Supaya apa? Supaya manfaat ilmunya. Bahkan pintar itu tidak wajib Mas. Pintar tidak wajib. Yang wajib belajarnya. Yang wajib belajar. Oh iya betul. Bisa itu juga tidak wajib. Tapi yang wajib adalah belajarnya. Maka carilah jalan mencari ilmu dengan akhlak, dengan apa? Dengan adab. Itu sangat tepat itu. Kalau kita istilahnya soft skill begitu. Jujur, disiplin, mau bekerja keras, komitmen, itu namanya soft skill. Nah, kalau belajar teknisnya, belajar rumus-rumus, belajar tentang ilmu, itu namanya hard skill. Nah, konon katanya di era modern ini yang banyak menentukan sukses itu bukan hard skill, tapi justru soft skill. Semangat, disiplin, memegang komitmen, kemudian istiqomah, itu adalah bentuk-bentuk dari soft skill. Termasuk adab tadi, termasuk akhlak yang baik tadi. Begitu Mas Jo. Iya. Oh iya, berarti saya juga pernah dengar itu al-adabu fauqal ilmi gitu. Iya, betul tadi ya, betul itu al-adabu fauqal ilmi. Harus ini. Dalam konteks ilmu yang bermanfaat, saya jadi teringat, mungkin ini masyhur ya, hadis tentang Rasulullah menyebutkan kan kalau yang itu loh Mas Gige, idza mata ibnu Adam ingkota amaluhu ila salasah itu. Jadi saat seorang manusia itu meninggal dunia, semua amalannya itu putus. Semua amalannya dia kan nggak mungkin orang yang sudah meninggal lalu baca Quran atau sedekah kan nggak mungkin. Jadi yang bisa terus mengalir itu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Di sini Rasulullah menaruh ilmu yang bermanfaat ini menjadi salah satu bonus penting, bonus yang sangat berguna bagi kita, bahkan kalau kita sudah meninggal dunia. Lah, pertanyaan saya itu Mas Gige, dalam konteks pahala yang terus mengalir walaupun orang sudah meninggal dunia, ini ilmu yang bermanfaat ini apakah sebatas pada ilmu syariat saja atau juga semua ilmu pengetahuan begitu Mas Gigi? Wah, ini pertanyaannya berat ini Mas. Menarik ini pertanyaannya. Jadi gini Mas Jo, ada orang yang sebenarnya sudah mati tapi seolah-olah masih hidup. Seolah-olah masih hidup begitu. Tapi sebaliknya juga ada. Sebaliknya ada orang yang seolah-olah masih hidup, padahal seharusnya dalam tanda kutip ia sudah mati. Sudah mati. Saya contohkan saja yang semua
bisa melihat di Blitar misalnya Bung Karno lah begitu. Bung Karno itu jasadnya sudah dikuburkan beberapa puluh tahun yang lalu, tapi manfaatnya, berkahnya, ilmunya, pemikirannya, karyanya, bukunya itu masih dinikmati sampai sekarang, bermanfaat sampai sekarang, memberikan dalam tanda kutip berkah secara ilmu, berkah secara ekonomi bahkan kalau masyarakat Blitar. Itu contoh saja bagaimana Bung Karno itu ilmunya bermanfaat dan memberikan berkah tidak hanya pada waktu zamannya saja, tapi juga sampai saat ini, mungkin sampai akan besok terus akan dinikmati. Gus Dur misalnya juga begitu. Jadi misalnya contoh saja, jadi pemikirannya masih lestari, idenya, bukunya, karyanya, pemikirannya masih terus. Itu contoh ilmu yang bermanfaat tadi. Jadi orangnya sudah meninggal, tapi pemikirannya masih hidup. Jadi orang itu yang hidup ketika beliau sudah meninggal. Ketika sudah meninggal saja beliau masih hidup, apalagi ketika masih hidup, beliau benar-benar hidup begitu. Begitu ya, Mas Kiki. Selanjutnya gitu itu Mas Kiki. Saya juga penasaran itu tentang ilmu ya. Kan kita diajari untuk ada skala prioritas dan sebagainya gitu. Kalau dalam ilmu itu apa juga ada skala prioritas? Ilmu mana yang harus lebih kita dahulukan, kita kuasai dari ilmu yang lain begitu Mas Kiki? Iya. Ada istilah-istilah memang ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu yang akan segera dipakai, akan segera dipakai, akan untuk diamalkan. Kita mau sholat misalnya gitu, kita berarti kita harus paham ilmunya sholat, paham ilmunya wudu, bisa paham ilmunya taharah. Misalnya begitu saja lah. Kalau misalkan yang mau dipakai itu makanya kita harus tingkat wajibnya lebih tinggi. Orang mau berangkat haji maka harus belajar tentang syarat, rukun, misalkan sunnah, fardunya haji harus tahu misalnya. Begitu juga kalau waktu sekolah begitu. Kalau misalnya Mas Jonathan mau besok ujian pelajarannya misalnya matematika begitu, maka wajar kalau malam ini pakai sistem kebut semalam lah. Gitu, misalnya belajarnya matematika. Bukan yang lain tidak penting, tidak, tapi prioritas. Kemudian ini yang perlu saya sharing sama teman-teman. Belajarlah menurut potensi. Jadi ilmu itu misalkan ada 10 bidang ilmu, tentu dalam hatimu itu ada yang namanya passion begitu. Passion itu ketertarikan pada ilmu-ilmu tertentu begitu. Saya sejak SMA itu saya senang nulis, Mas. Maka saya milih jalurnya itu. Misalnya itu buat saya saja misalnya. Saya dulu ketua ekstra jurnalistik, kemudian saya juga mengerjakan majalah. Dulu ada mading, majalah dinding. Nah, misalnya begitu. Ada kupon yang namanya DU. Dariku untukmu, dijual itu kuponnya begitu. Jadi kirim salam. Dulu belum ada WA, belum ada WA group, belum ada medsos. Dulu senang sekali. Hari Senin itu kalau ada kirim salam dari siapa untuk siapa, dari kelas siapa untuk kelas mana begitu. Biasanya di titik-titik masa-masa SMA itu indah begitu. Itu contoh saja. Misalnya bergerak sesuai dengan passionnya. Kalau passionnya itu dipelihara terus, maka orang misalnya besok bekerja itu tidak seperti bekerja, tapi seperti bermain, menikmati pekerjaannya. Ya, begitu. Misalnya orang suka sepak bola, pekerjaannya sepak bola. Berarti kan sama sebenarnya. Misalnya begitulah, begitu. Orang pekerjaannya sementara dia suka dengan hobinya, passionnya, maka tentu hasilnya akan maksimal. Maka di sela-sela belajar itu mulai dipetakan saja. Ilmu yang di dalam hati yang kira-kira paling paling senang tanya tuh. Kadang-kadang malam-malam itu berpikir, saya senangnya matematika. Ya udah, besok kalau kuliah ambil yang berbau matematika. Saya senang fisika, udah ambil yang fisika. Kapan itu? Mulai sekarang sebenarnya, mulai waktu SMA itu begitu. Gitu Mas Yo. Oh begitu ya Mas Kiki ya. Iya. Lalu gini Mas Kiki ya, dalam momen yang baik ini saya minta panjenengan kasih pesan-pesan semangat untuk adik-adik tingkat panjenengan yang masih rajin belajar ini, yang masih dalam usia belajar ini, khususnya siswa-siswa SMA Negeri 1 Blitar. Ya. Adik-adik sekolah di SMA 1 itu banggalah sekolah di SMA 1. Ini ekosistem yang baik Mas sekolah di SMA 1 itu. Dengan nama besar, alumni yang banyak tersebar di seluruh Indonesia, yang sukses-sukses banyak. Ini banggalah jadi bagian dari SMA 1 Blitar. Pesannya yang pertama, saat kita merasa pandai, disitulah kita sebenarnya mulai bodoh. Saat kita merasa pandai, maka disitulah kita sebenarnya mulai bodoh. Maka jangan pernah merasa pandai, jangan pernah merasa puas dengan capaian yang ada saat ini. Saya sudah merasa pandai, maka nanti lalai begitu. Tidak belajar, tidak rajin. Kemudian karena sudah merasa cukup. Saya sudah di SMA 1 Mas, kenapa harus belajar? Justru di SMA 1 itulah
Harus Begitu. berpacu begitu. Ya. Yang kedua, pesannya adalah sejarah dipelajari untuk membuat sejarah. Mungkin sampai akan dengar sesekali, 2 kali begitu tentang kesuksesan para alumni SMA 1. Diikuti jejak baiknya, perjuangannya, banting tulangnya misalnya, diikuti itunya. Kalau kemudian wah di sana ada alumni bagus, iya tapi mereka itu juga berproses. Sama seperti dulu waktu jenengan sekarang masih ini semua belajar di bangku sekolah sama. Yang ketiga, singkatnya belajar yang seimbang. Belajar yang seimbang. Ya belajar pelajaran, ya belajar agama, berorganisasi lah, kadang-kadang bermain-main lah. Ini SMA Mas. SMA. Indah SMA itu. Saat Maka indah. jangan terus sekolah pulang. Menurut saya itu kalau saya yang imbang begitu. Ya Yang belajar, berolahraga, berorganisasi. Saya dulu juga sepak bola di belakang itu lawan SMA mana. Itu SMA, punya cerita begitu loh. Kalau bisa diundang di podcast generasi berikutnya 20 tahun yang akan datang, kita punya cerita. Kalau saya cerita banyak ini Mas. Misalnya begitulah. Jadi SMA ini dinikmati. Ini sekolah seindah-indahnya itu waktu SMA ini. Menurut saya itu ya. Nanti kalau sudah kuliah, ya sifatnya kuliah seperti itu. Kalau ini SMA ini dinikmati saja kuliahnya. Sekolah, kemudian nanti kalau waktu kuliah sudah berbeda lagi mungkin. Sudah berbeda. Alamnya, iya. Iya. Mas Gige ini dalam rangka kan ini milad SMA Negeri 1 Blitar yang ke-65 tahun, adakah ucapan selamat dan harapan kepada semasa agar lebih jaya lagi Mas Gige? Iya. Kalau SMA kan sudah jaya ini Mas, tinggal lebih saja. Maka izinkan saya mengucapkan selamat dalam bentuk pantun saja. Oh, pantun ya. Asik ini, teman-teman. Bagus ini pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Simpan jarum di dalam peti, jangan sampai terkena tangan. SMA 1 Blitar selalu di hati. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Wah. Masih ada lagi Mas Sul. Masih ada lagi. Yang kedua, anak-anak bermain layang-layang, lari-lari semakin asik. Selamat ulang tahun SMA 1 Blitar tersayang. Semoga bermanfaat dan semakin baik. Semoga bermanfaat dan semakin baik. Amin, amin, amin. Ya, begitu Mas Gigih ya. Jadi kita itu sebagai siswa, sebagai pelajar itu juga harus memprioritaskan tadi ilmu yang bermanfaat tadi. Jangan sampai hanya sebatas pandai saja tapi justru malah merusak begitu ya Mas Gigih ya. Gitu. Harus rajin, harus mencari ridho dari guru dan orang tua, harus punya amalan, amalan di luar amalan wajib. Dalam kesempatan yang indah ini, terima kasih Mas Gigih sudah meluangkan waktu untuk kami semua, sudah meluangkan waktu untuk generasi penerusnya semasa ini. Terima kasih pesan-pesannya, sungguh pesan-pesan yang sangat indah. Semoga bisa diamalkan oleh teman-teman, oleh pemirsa, dan khususnya juga oleh saya sendiri. Terima kasih Mas Gigih ya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Teman-teman, begitulah podcast kali ini. Menarik bukan? Ilmu yang bermanfaat itu ternyata tidak hanya sebatas hanya ilmu yang bermanfaat, tapi begitu banyak tips cara mendapatkannya, ada berbagai sisi di baliknya. Harap diamalkan, jangan lupa ya, jangan hanya didengarkan tapi juga diamalkan. Tetap pantengin channel kita ya, selanjutnya pasti masih banyak sekali acara-acara yang menarik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali kan teman-teman. Kakak alumni kita yang satu ini sungguh sangat menginspirasi. Semoga ilmu yang kita gali dari beliau dapat kita amalkan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke teman-teman, begitulah malam hari ini. Ikuti terus rangkaian acara Disnatalis ke-65 SMA Negeri 1 Blitar semasa dalam layar di channel YouTube OSIS SMA N1 Blitar, IG
@dn65 Semasa dan Facebook official Disnatalis Semasa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh teman-teman kalian. Oke teman-teman, sering-sering cuci tangan dan taati protokol kesehatan. Semoga kita semua bisa tetap sehat walafiat. Terima kasih ya teman-teman yang telah menonton. Jazakumullahu khair. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min rasulillah asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghusatiz zaman an-nazrah wal karamah wal barakah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.